saudara sedhamma semuanya. Selamat malam, terpuja Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, salam sejahtera, Sotihontu buat Anda beserta keluarga. Semoga senantiasa sehat, bahagia, damai, sejahtera. Semoga semakin maju dalam dhamma, ya, bersukacita dalam dhamma. Baik, pada malam hari ini materi yang akan saya isi, ya, tentang dhamma, ya. Nah, yang ini ya biasa semakin kelihatan gitu ya. Nah, sama-sama nanti bisa ikut ya membaca atau melihat gitu ya. Nah, jadi pada malam hari ini, nah, dalam syair Dhammapada 79 ya, Pandita Wagga, di mana syairnya yaitu Dhamma piti sukhang seti vipassanena cetasa Arya pawedite dhamme sadaramati panditoti. Artinya itu yang mengenal dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Jadi dalam syair Dhammapada ini ada satu cerita ya, cerita tentang Raja Mahakapina. Nah, ini ada cuplikannya ya, saya ambil. Nah, sebelumnya kita bahas ini dulu ya. Mengapa ya mengenal dhamma dapat membuat orang bahagia? Mungkin ada yang bertanya gitu kan, atau bertanya dalam diri sendiri, mengapa seseorang mengenal dhamma dapat membuat bahagia ya? Atau mungkin Bapak Ibu, saudara semua yang pernah merasakannya ya, bahagia mengenal dhamma. Nah, seperti apa? Kebahagiaan yang seperti apa ya? Nah, bagaimana cara memperolehnya? Jadi kebahagiaan itu bagaimana cara mendapatkannya atau memperolehnya? Nah, seperti itu ya. Nah, ini kisah tadi ya, kisah Mahakapina Thera, ya mungkin pernah membacanya ya, di Dhammapada ada kisah Dhammapada. Nah, di sini ada raja, seorang raja Kuku Rawati. Nah, permaisuri ini bernama Anoja, memiliki 1000 menteri. Berarti kerajaannya besar sekali ya, sampai 1000 menteri. Nah, kalau di kita mungkin hanya berapa puluh menteri itu kan. Nah, untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Suatu ketika, raja dan para menterinya pergi ke taman. Nah, kalau kerajaan itu biasa ada taman, gitu kan, taman rekreasi. Ya, biasanya kalau mungkin raja-rajanya mau rekreasi ya ke taman begitu ya. Nah, kemudian di sana mereka bertemu dengan beberapa orang dari Sawati. Ketika mendengar tentang Buddha, Dhamma dan Sangha dari para pedagang itu, sang raja dan para menterinya segera pergi ke Sawati. Jadi mendengar kata Buddha, Dhamma dan Sangha, nah raja beserta menterinya pergi ke Sawati. Nah, tentunya ingin bertemu ya sang Buddha. Pada hari itu, nah, ketika sang Buddha mengamati dunia dengan kemampuan batin luar biasanya, beliau melihat bahwa Mahakapina dan para menterinya sedang dalam perjalanan menuju Sawati. Jadi sang Buddha punya kemampuan ya, bisa mengetahui orang yang jauh ya, tempat yang jauh, atau mengetahui siapa yang hari itu yang sudah cukup ya, batinnya sudah cukup, maksudnya di sini bisa mencapai pencerahan ataupun bisa mengerti dhamma ataupun bisa menembus dhamma. Nah, maka untuk tujuan itu sang Buddha biasanya kalau tempatnya jauh, sang Buddha akan pergi ya ke orang tersebut. Nah,
Jadi mengetahui, Sang Buddha bisa mengetahui makhluk-makhluk ya seperti ini. Nah, raja dan pementerinya dalam perjalanan menuju Savatthi mengetahui bahwa mereka dapat mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, jadi potensi raja dan menterinya ini bisa mencapai arahat ya, punya potensi seperti itu. Nah, kemudian Sang Buddha pergi ke suatu tempat sejauh 120 yojana. Jadi 1 yojana itu 16 km. 16 km dikalikan 120. Nah, kira-kira begitu jauhnya. Dari Savatthi untuk menemui mereka. Jadi mereka dalam perjalanan ke Savatthi dan Sang Buddha juga dalam perjalanan menuju ke satu tempat gitu. Jadi nanti akan bertemu di sana, gitu kan? Raja akan bertemu Sang Buddha di sana nanti. Sang Buddha menunggu mereka di bawah pohon ya, sebuah pohon banyan di tepi sungai Candabaga namanya. Sungai Candabaga. Kalau sekarang nggak tahu nama sungainya ganti nama apa ya, kalau di India kan sudah berubah-ubah. Nah, Kusinara udah bisa berubah jadi apa sekarang? Nah, Sanat, nah berubah namanya ya. Kusinagar sekarang. Kusinagar itu nama yang sekarang, kalau dulu Kusinara. Tempat Sang Buddha parinibbana. Nah, itu contohnya ya, tempat saja bisa berubah ya namanya. Kemudian Raja Mahakapina dan para menterinya sampai ke tempat di mana Sang Buddha berada. Ketika mereka melihat Sang Buddha dengan 6 warna terpancar dari tubuhnya, mereka mendekati Sang Buddha dan menghormat beliau. Nah, Sang Buddha bisa apa namanya? Cahaya ya, atau aura kita bilang. Cahayanya Sang Buddha itu terpancar ya. Jadi Sang Buddha punya aura, bisa mengeluarkan cahaya di belakang. Nah, terkadang dalam konteks atau keadaan tertentu Sang Buddha bisa enggak menampakkan cahayanya begitu ya. Nah, ada maksud tertentu lah begitu. Nah, terkadang beliau menampakkan cahayanya atau menunjukkan lah sehingga orang bisa mengenalinya seperti itu. Jadi banyak kisah juga, terkadang Sang Buddha memang melihatkan cahayanya biar orang bisa melihat, dan kadang juga tidak ya, orang bisa tidak melihat cahayanya begitu ya. Jadi tidak ditampakkan begitu. Kemudian Sang Buddha membabarkan khotbah kepada mereka. Ini sebetulnya ceritanya cukup panjang gitu ya. Teksnya itu cukup panjang, cuma di sini ambil singkatnya saja ya. Ambil cuplikannya. Membabarkan khotbah kepada mereka. Setelah mendengarkan khotbah itu, Sang Raja beserta menterinya mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan mereka memohon kepada Sang Buddha untuk menerima mereka dalam persamuan sangga. Jadi Anupupikata itu ajaran awal ya, 5 ya, tentang dana, manfaat berdana ya, maksudnya sila, manfaat sila, sagga atau surga, nah tentang alam-alam surga, dan keempat itu kamadinawa, kamanang adinawa. Kamanang adinawa itu maksudnya kecacatan atau kerugian dari kenikmatan indria. Dan kemudian yang kelima nekhama nisangsa. Nekhama itu pelepasan ya, jadi ada manfaat pelepasan ya, maksudnya ini yang terbebas dari hal duniawi atau kesenangan indrawi. Nah, nekhama nisangsa, jadi manfaat terbebas dari nafsu indrawi ya, atau hal-hal duniawi. Nah, itu 5 biasanya awal ya, disebut ajaran awal, sehingga ketika orang mendengar itu batinnya sudah mulai siap atau sudah lunak atau sudah siap batinnya untuk menerima ajaran khusus para Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia. Setelah mendengarkan ajaran tentang 4 kebenaran mulia Cattari Arya Sacani, nah orang tersebut mencapai tingkat kesucian minimalnya Sotapanna, biasanya begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini raja dan para menterinya mencapai tingkat kesucian Sotapanna setelah mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Sang Buddha melihat ke depan masa lalu mereka dan mengetahui bahwa mereka sudah pernah mempersembahkan jubah kuning
pada kehidupan lampau. Jadi kehidupan lampau raja dan menterinya, ya, mereka itu pernah berdana jubah, ya, kepada para biku, ya, kepada sangga. Nah, jadi berkat karma baiknya atau kebajikannya dengan berdana jubah itu, nah mereka itu ketika, ya, mendapatkan penabisan sebagai biku, ya, dengan cara biku oleh Sang Buddha secara langsung, nah maka cara otomatis mereka wujudnya langsung berubah menjadi biku, ya, tanpa perlu dicukur rambutnya begitu, ya, seketika berubah gitu. Jadi sudah menjadi biku, ya, begitu. Itu karena berkat kebajikannya menjadi biku dengan perlengkapan petapa, kebikuannya lengkap. Ada yang memang misalnya mau ditabiskan menjadi biku, ya, kadang karma-karma lampaunya yang orang tersebut, ya, sehingga tidak muncul langsung jubahnya atau tidak langsung berubah menjadi biku dengan perlengkapan yang sudah terpakai gitu. Nah, biasanya orang tersebut dihimbau untuk mencari jubah, ya, seperti itu biasanya, ya. Misalnya mohon untuk tabiskan jadi biku, nah maka akan ditanya sudah adakah jubah atau pata, ya, bot atau perlengkapan seorang samana. Nah, kalau belum, nah biasanya mencari dulu, begitu. Tapi kalau memang sudah kebajikannya ada, misalnya karma baiknya yang mendukung, nah maka bisa langsung ditabiskan dengan biku. Nah, maka secara otomatis wujudnya atau penampakannya menjadi biku, ya, tanpa perlu lagi mencukur rambut atau bagaimana, ya, sudah otomatis berubah. Nah, itu biku upasampada yang langsung oleh Sang Buddha. Dengan memanggil datanglah biku, nah orang itu sudah otomatis jadi biku. Sudah ditabiskan oleh Sang Buddha langsung. Dan memang tidak semua, ya, tidak semua calon biku itu punya potensi atau untuk menjadi biku, enggak semua. Ya, mereka-mereka yang memang bisa jadi punya tekad di kehidupan lampau ataupun kebajikan mereka, ya. Nah, biku upasampada 1250 biku kan pada waktu Magha Puja itu kan berkumpul. Nah, itu biku. Mereka semua ditabiskan oleh Sang Buddha langsung dengan biku. Nah, kemudian prosedur penabisan biku itu, nah kemudian ada yang namanya tiksarana, ya, mengambil 3 permohonan, kemudian nyati catutha melalui sidang sangga dan dengan usulan dan permohonan. Nah, itu seperti yang sekarang. Saat sekarang prosedur penabisan biku yaitu nyati catutha, ya. Nah, jadi tidak dengan biku lagi. Biku itu langsung dari Sang Buddha. Selanjutnya, sementara itu Permaisuri Anoja mendengar tentang kepergian Raja Kesawati, memanggil istri-istri dari 1000 orang menterinya dan bersama-sama mereka mengikuti jalan yang dilalui Raja. Mereka juga sampai di mana Sang Buddha berada dan melihat Sang Buddha dengan 6 warna aura, kemudian menghormat beliau. Jadi ceritanya seperti sama, ya, seperti Raja tadi, ya. Nah, kalau versi panjangnya ada, cuman ini pendeknya saja. Kemudian pada saat itu Sang Buddha dengan kemampuan batinnya membuat raja dan para menterinya tidak terlihat, sehingga istri-istri mereka tidak dapat melihat mereka. Oleh karena itu Sang Ratu bertanya di mana raja dan para menterinya berada. Jadi untuk maksud, ya, itu raja dan menterinya itu dibuat supaya tidak kelihatan, ya, sama istri-istrinya. Jadi Sang Buddha punya kemampuan batin luar biasa, ya. Nah, bisa membuat orang enggak melihat gitu, atau enggak dilihat, enggak kelihatan objek yang dimaksud seperti itu. Misalnya objeknya apa gitu, ya. Nah, raja dan menterinya, ya, tentu ada maksudnya agar nanti si permaisuri ini bisa fokus mendengarkan dhamma, ya, tidak terpikiran suaminya gitu, ataupun tidak bersedih hati melihat suaminya sudah menjadi biku gitu kan. Nah, agar bisa fokus mendengarkan dhamma yang akan disampaikan begitu.
Itu ada tujuan maksud tertentu ya. Kemudian Sang Buddha berkata kepada ratu dan rombongannya untuk menunggu beberapa saat dan menyatakan tak lama lagi raja akan datang bersama para menterinya. Kemudian Sang Buddha memberikan khotbah lainnya kepada mereka. Pada saat khotbah tersebut berakhir, raja dan para menterinya berhasil mencapai tingkat kesucian arahat, sementara ratu dan para istri mencapai tingkat kesucian sotapati, ya, mencapai sotapanna. Jadi saat Sang Buddha membabarkan khotbah kepada para istrinya, mantan istri lah ya, para bikku tadi. Nah, mereka kan mendengarkan dhamma juga, ya, raja dan menteri-menterinya yang tadi sudah mencapai sotapanna. Nah, hingga selesai khotbah mereka, dari khotbah itu yang mereka dengarkan, ya, nah mereka mencapai tingkat kesucian arahat. Sedangkan istri-istri mereka mencapai kesucian sotapanna. Nah, begitu. Setelah itu ratu dan rombongannya melihat bikku yang baru saja ditabiskan dan mengenai mereka sebagai mantan suami-suami mereka, ya, suami-suaminya. Jadi selesai, nah mereka sudah mencapai sotapanna, para tadi bikku tadi sudah mencapai arahat, setelah otomatis kelihatan itu nampak, oh, para bikku tadi yang ternyata mantan suami mereka, ya. Wanita-wanita itu ya kemudian juga meminta izin kepada Sang Buddha untuk diterima dalam persamuan para bhikkhuni. Jadi mereka diarahkan untuk pergi ke Sawati. Di sana mereka diterima menjadi bhikkhuni dan tak lama kemudian mereka juga berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian Sang Buddha kembali ke wihara Jetavana ditemani oleh 1000 orang bhikku. Nah, Sang Buddha pulang ke wihara bersama 1000 orang bikku. Jadi ada berapa dah? 2000 ya. Bikuni ini kan istrinya ada 1000 ya. 1000 per 1 ya. Nah, ini juga 1000 per 1 semestinya. Nah, seperti itu ya. 2002 orang menjadi arahat. Mencapai kesucian. Di wihara Jetavana, Mahakapina Thera ketika beristirahat sepanjang malam atau pada siang hari sering berkata, oh betapa bahagianya, aho sukhang. Nah, jadi sering berucap, oh betapa bahagianya, gitu ya. Oh betapa bahagianya gitu. Para bikku yang mendengarkan beliau mengucapkan kata-kata itu berkali-kali dalam sehari melaporkan hal tersebut kepada Sang Buddha. Nah, kepada mereka Sang Buddha menjawab, anakku Kapina telah merasakan dhamma dan hidup bahagia dengan pikiran yang tenang. Ia mengucapkan kata-kata itu sebagai ungkapan kegembiraan yang meluap-luap berkenaan dengan nibbana. Jadi ungkapan bahagia itu karena nibbana yang sudah ia capai, yang sudah direalisasikan. Jadi betapa bahagianya, begitu. Bahagia karena nibbana, ya, berkenaan dengan nibbana. Ini disebut anakku ya, Sang Buddha memanggil demikian karena apa? Orang yang sudah mencapai kesucian, ya, mencapai arahat ataupun setidaknya sotapanna, nah biasanya disebut sebagai anak itu. Lahir dari dhamma Sang Buddha, yang mencapai kesucian karena dhamma. Nah, ada syairnya tertentu yang ada lahir dari dhamma. Nah, jadi disebut sebagai anak itu ya, bukan anak kandung begitu, tapi sebagai anak yang dari pencapaian ya, nah mencapai kesucian. Nah, sebut anak. Nah, untuk itu Sang Buddha membabarkan syair yang tadi seperti di depan ya. Ia mengenal dhamma atau mengerti dhamma hidup bahagia, ya, hidup berbahagia. Jadi memiliki kebahagiaan dengan pikiran yang jernih dan tenang. Orang bijaksana selalu berbahagia dalam dhamma yang telah dibabarkan oleh para Arya. Jadi orang bijaksana selalu bergembira, selalu berbahagia dalam dhamma yang dibabarkan oleh para Arya. Jadi orang suciwan, ya, Arya ini orang suciwan. Ya, para arahat, para Buddha itu orang suciwan ya, yang betul-betul suci. Ya, Arya.
Nah, lanjutkan di sini ada jenis kebahagiaan. Nah, kebahagiaan apa saja itu? Ada kebahagiaan duniawi. Nah, ini yang sering Bapak Ibu ya kita alami ya atau sering ya mengalami hal ini. Kesenangan alam manusia dan alam dewa. Ya, di sini meliputi 5 kenikmatan indria. Nah, apa aja itu? Mata ya, objeknya itu kenikmatan indria. Senang melihat bentuk-bentuk yang indah, yang menawan, yang bagus-bagus. Nah, itu kan menimbulkan kesenangan. Ya. Mungkin dambaan ya. Dambaan atau keinginan ataupun hasrat ingin melihat bentuk-bentuk yang indah, yang menarik. Nah, kalau yang jelek-jelek kebanyakan nggak mau ya, serem gitu ya, takut. Nah, pagi lihat hantu, waduh takut. Nah, pasti nggak mau. Ya, wujudnya mengerikan, ya. Nah, pasti maunya yang bagus-bagus itu kan, indah. Nah, warna yang indah, warna yang cerah. Nah, itu kenikmatan indria. Nah, suara-suara yang menyenangkan atau mendengarkan musik-musik yang merdu ya, terbuai dalam musik atau dalam suara. Ya, sehingga terbawa ke suasana hati yang merasa nyaman, senang ya. Nah, itu. Kalau suara. Kemudian bau-bauan, wangi-wangian ya atau pakai parfum yang wangi-wangi. Ya, merek-merek tertentu. Ya, itu semua kenikmatan ya. Dan juga yang keempat apa? Rasa ya atau sini disebut rasa-rasa. Rasa itu ya makanan ya, sedapnya gitu ya, sedap makanannya enak itu ya, kecapan objek ya yang bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, itu yang enak-enak, makanan enak-enak gitu ya. Nah, ketika dimakan atau diminum, nah, sari-sari makanannya ya kontak dengan lidah, nah muncul ya kesenangan ya, kebahagiaan. Bahagia dalam ini masih duniawi ya, kesenangan ya, karena apa, masih dalam tanha maupun loba ya, bersekutu dia dengan tanha atau loba. Kelekatan atau nafsu ataupun hasrat ya, akan makanan yang enak, cita rasa yang enak. Nah, itu di situ. Makanya itu menimbulkan ketagihan. Cobalah Bapak Ibu kok nggak percaya. Ya, orang yang minum minuman keras mungkin ya, alkohol, ketagihan di situ. Yang merokok juga ketagihan. Rasa baunya mungkin nggak tahu, rasa nggak pernah juga, nggak terlalu mendalami. Ya, jadi ketagihan di situ nggak mau melepas karena mendambakan lagi, mendapatkan mau dapat lagi. Itulah kenikmatan indria juga. Nah, yang kelima sentuhan ini ya, pakai baju yang tentunya bajunya yang lembut ya, nggak pakai yang kasar-kasar, yang cocok dipakai. Tempat duduknya juga yang lembut, empuk-empuk punya ya, enggak sampai yang berduri-duri kan. Nah, jadi itu menimbulkan kesenangan ya. Nah, duduk pun enggak maksudnya ya, kita duduk itu sebetulnya ya untuk menikmati kesenangan, kenyamanannya kita akan bergerak-gerak gitu. Enggak bisa duduk diam gitu, sakit nanti ya. Nah, itu secara otomatis tubuh itu bisa bergerak ya. Nah, untuk menyeimbangi gitu ya. Kalau enggak lama-lama pegal ataupun enggak terasa gitu ya. Nah, mungkin yang meditasi lah ya bisa ya mengalami itu ya, di mana duduknya lama gitu kan, mau geser gitu kan. Nah, jadi kesenangan itu ya 5 kenikmatan indria. Nah, di alam manusia ya kita dengar musik-musik itu ya, yang mungkin kita anggap merdu, menyenangkan. Kalau dibandingkan di alam dewa, wah musiknya lebih menggiurkan
Ya, lebih itu ada sutta tertentu yang membahas hal itu, lebih memabokkan. Ya, musiknya kalau kita dengar itu ya mungkin entah kemana gitu ya pikiran itu terbuai. Karena seperti itu alam surga itu bahagiannya dibanding alam manusia jauh ya susah dibandingkan. Sedikit lah misalnya kalau mau dibandingkan itu alam manusia kebahagiaannya itu hanya sekian lah, berapa persen atau sekian besarnya dibandingkan alam surga, alam dewa. Kebahagiaan di sana lebih besar. Ya, misalnya di sini ada perumpamaan itu seorang raja dunia yang memiliki kekuasaan atas seluruh dunia ini, punya segala ya misalnya harta, segalanya gitu ya. Dalam hal kenikmatan indria, kebahagiaannya itu seorang raja ya, raja dunia itu dibandingkan dengan alam surga, nah, tidak ada apa-apanya gitu. Kenikmatan atau kebahagiaan dari seorang raja dunia ini dibandingkan kebahagiaan di alam surga. Jadi sangat besar ya. Nah, ada ceritanya kalau dewa kan ada yang minum-minum kan, ada namanya arak surgawi. Nah itu. Kalau minum itu bisa mungkin kalau di alam manusia mungkin apa ya? Memabukkan sekali gitulah ya minumannya. Gitu ya. Nah. Kemudian yang kebahagiaan kedua, jenis kedua itu meditatif. Nah, ini orang yang melatih pengembangan batin atau meditasi. Ya, bhawana. Di sini masih dalam konteks samatha ya, untuk mencapai ketenangan. Ya, meditatif, keadaan meditasi. Nah, jadi enggak lagi menikmati 5 indria gitu. Ya, enggak lagi pada kesenangan indrawi ya, melihat, mendengar, membau-baui, maksudnya mencium bau-bau gitu ya, yang wangi-wangi atau makanan yang enak-enak ataupun sentuhan, sudah enggak, tapi lebih pada meditasi keadaan batinnya. Jadi kebahagiaan yang muncul dari meditasi, yaitu misalnya jana pertama sampai jana keempat itu yang rupa ya, bentuk ya, jana yang rupa jana, artinya bentuk, punya bentuk materi ya, materi halus, maupun yang arupa jana, tingkat yang bukan bentuk kan. Nah, meditasi mengalami jana, nah itu kebahagiaan melampaui kebahagiaan duniawi, melampaui kebahagiaan surga yang masih kamaloka ya, surga yang masih menikmati 5 kenikmatan indera itu ya. Nah, ini alam Brahma sudah. Kebahagiaan di alam Brahma yang rupa Brahma maupun arupa Brahma. Nah, itu misalnya seseorang mencapai jana pertama, kebahagiaan dia itu sama dengan kebahagiaan alam Brahma yang rupa jana 1. Kalau misalnya jana pertama ya bahagianya dia rasakan kebahagiaan sama dengan yang rupa Brahma jana 1 itu. Jadi walaupun dia enggak mati, hidup di dunia sebagai manusia, dia dalam keadaan meditasi itu menikmati kebahagiaan yang sama ya dengan makhluk Brahma di alam Brahma, yang contohnya yang jana pertama. Nah, maka ketika orang itu meninggal dalam keadaan dia mencapai jana ataupun dia meninggal mengambil objek jana itu, kebahagiaannya ya, dia meninggal ya langsung lahir di alam Brahma. Ya, karena dia mempertahankan jana yang dicapai itu. Ya, sanak menjadi makhluk Brahma, menikmati kebahagiaan Brahma. Yaitu yang meditatif. Ya. Nah, jadi enggak perlu harus mati dulu lahir di alam Brahma baru bisa menikmati kebahagiaan di sana. Enggak perlu kan? Dalam keadaan sebagai manusia juga sudah bisa merasakannya. Tapi ketika meninggal, nah bisa lah di alam Brahma. Nah, itu. Kemudian yang ketiga lokutara. Nah, ini yang melampaui duniawi ya, disebut adi dunia, di atas duniawi, yaitu pencapaian tingkat kesucian Arya dalam hal 4 jalan, 4 magga dan 4 phala, 4 buah, yaitu Sotapatti magga, Sotapatti phala, Sakadagami magga,
Sakadagami phala, anagami magga, anagami phala, dan arahata magga dan arahata phala. Jadi itu disebut kebahagiaan yang tinggi, ya, tingkat kesucian. Nah ini sudah melampaui yang meditatif tadi, maupun melampaui yang kenikmatan indrawi. Nah ini yang lebih tinggi, ya. Nah bisa dicapai dalam kehidupan sekarang yang mesti tekun menjalankan laku hidup yang luhur, ya, sila samadipanya. Nah mencapai kesucian. Nah ini ketika batin sudah terbebas dari asawa atau kilesa, sudah lenyap. Jadi kita punya kotoran batin, ya, artinya punya batin dan punya kotorannya. Nah tugas kita ini mengikis kotoran batin itu, sehingga batin kita menjadi murni. Ya, kenapa? Karena setiap munculnya batin yang baru disebut citta cetasika, itu citta dan cetasika. Ketika munculnya citta pasti ada cetasika yang mengikuti atau faktor-faktor mental. Nah faktor-faktor mental ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah ketika dia muncul disertai faktor mental yang buruk, maka cittanya buruk. Misal keserakahan, ya cittanya penuh keserakahan. Kebencian, ya cittanya penuh kebencian. Itu pikiran. Ya, setiap momennya itu berbeda-beda tergantung komposisi penggabungnya. Cetasika apa yang menyertainya, itu citta cetasika. Nah kalau di Abhidhamma lebih dibahas lebih perinci, ya. Nah itu sebetulnya kita alami gitu, kita alami setiap waktu. Cuman tingkat kesadaran kita untuk hal itu ya mungkin belum tajam atau belum sampai ke sana. Nah, dalam satu momen pikiran aja sudah begitu banyak. Yang dikatakan bermiliar-miliar pikiran yang muncul lenyap sangat cepat. Sangat cepat, ya. Entah kepikiran ini, ya, misalnya melihat, mendengar, apalagi berpikir, melihat, mendengar, berpikir, sangat cepat sekali bergantinya. Sehingga saking cepatnya kita tuh nggak bisa melihat jedanya itu loh. Saking cepatnya kita nggak mampu mendeteksi perubahan dalam siklus atau gelombang pikiran itu sendiri, atau disebut apa? Witi, ya, muncul lenyapnya pikiran itu, cittanya saking cepat. Sehingga yang terkesan yang kita tangkap adalah keberlanjutan yang selaras, keberlanjutan yang sama begitu. Misalnya melihat, ya kita persepsinya saya melihat terus gitu loh, padahal kita enggak melihat terus. Kadang mendengar, kadang dengarnya jelas, kadang enggak, kadang bau-bauan gitu kan, kadang sentuhan. Nah itu jadi bergantinya sangat cepat. Nah itu, ya, itu pikiran, ya, pikiran citta sampai ke sana, ya. Jadi memahami pikiran kita itu ada kotoran batin, ya, kotoran batin. Ibarat itu orang pandai emas atau orang mencari emas, ya, dia kan mencari emas itu dari pasir, tanah, atau dibersihin dulu, dia punya pasir, tanah, debu. Nah mungkin dapat butir-butiran emas, biji-biji emas, tapi kan tidak 100% murni. Perlu dicairkan lagi emasnya, dibersihkan dari kotorannya. Seperti itu. Kita punya pikiran, punya kotoran batin. Maka kita punya tugas untuk memurnikan batin sendiri. Gak bisa memurnikan batin orang. Kita masing-masing mesti memurnikan batin sendiri. Nah ketika sudah murni, sudah bersih, sudah mencapai kesucian, disebut makhluk suci Arya, yang batinnya sudah murni, terbebas dari asawa atau kilesa, yang telah terbebas dari belenggu derita atau sangyojana. Jadi sudah lenyapnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi itu, ya, untuk melenyapkan 3 kotoran batin itu, nanti beranak pinaknya banyak, ya. Nah ini kebahagiaan lebih tinggi dari yang tadi meditasi atau yang duniawi. Nah begitu. Enggak harus punya kesaktian, bisa terbang melayang-layang di udara, ya, jalan di atas air, bisa jadi beribu-ribu orang. Nggak perlu kesaktian seperti itu.
Nah cukup satu aja kesaktian kita miliki itu terbebas dari kotoran batinnya itu kesaktian untuk mengetahui kita punya batin sudah bersih, yaitu menghancurkan kotoran batin. Nah ini yang mesti jadi fokus ya. Nah bukan mengejar kesaktian, dapat pujian, dapat penghormatan, dapat perolehan, bukan itu tujuannya. Tapi mencapai kebebasan batin. Nah itu yang mesti kita ingat ya. Kalau enggak ya kita akan derita terus nanti ya, enggak bebas-bebas. Nah karena masih diliputi oleh kotoran batin. Nah 3 itu ya jenis kebahagiaan. Nah selanjutnya kebahagiaan yang ideal itu bagaimana ya? Nah ada kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang benar tentunya ya, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain atau makhluk lain. Kebahagiaan yang membebaskan, yang tidak menimbulkan derita baru. Jadi misalnya ada orang mencari kebahagiaan, dalam hal ini masih dalam lingkup kesenangan indrawi ya. Seperti apa? Sambung ayam ya, ayamnya berkelahi ya, dia senang kalau menang gitu. Nah, ayamnya sakit-sakitan ya. Apalagi pakai pisau ya, dikasih senjata pisau lagi sampai mati, ada ayam sampai mati. Kalau kalah ayamnya dibunuh. Nah itu, kalau menang senang. Nah, dan kesenangan-kesenangan lainnya yang menyebabkan atau yang berkaitan dengan makhluk-makhluk lain ya. Artinya dia mendapat kesenangan itu melihat makhluk lain mengalami derita, ataupun dia bahagia, senang walaupun makhluk lain menderita ya. Seperti itu. Ya masih banyak lagi seperti contohnya ya. Jadi senang bahagia ya, mancing ikan gede itu ya, wah happy senang. Nah ikannya menderita itu kan, terkepar-kepar itu kan. Ada yang mancing cuman dilepaskan balik gitu loh, ada juga, tapi kan sudah menimbulkan luka di mulutnya toh, digantung mungkin sakit. Nah ini ya nanti kamanya berbuah dia bisa merasakan sendiri sakitnya bagaimana ya. Jadi kebahagiaan yang merugikan atau menyakiti makhluk lain itu, nah itu tidak ideal sih kalau dalam Dhamma. Mesti dihindari. Ya mesti cari kebahagiaan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain atau makhluk lain. Artinya apa? Kita bahagia, senang, orang lain, makhluk lain juga ikut bahagia, senang. Kalau Bapak Ibu misalnya ada rezeki ya, mungkin ada rezeki lah dapat bonus kan. Nah, beli makanan, makan bersama di rumah kan senang. Sama-sama senang, bahagia. Anggota keluarga juga senang bahagia ya, dengan makanan yang tentunya sesuai ya, yang baik, yang patut, yang didapatkan dengan benar. Nah, itu kan tidak merugikan siapapun atau membagikannya kepada orang yang membutuhkan makanan. Senang kan, bahagia kan, tanpa mengorbankan, menyebabkan makhluk lain derita. Nah seperti itu salah satu contohnya. Senang, bahagia, tidak menyebabkan orang lain derita. Atau yang lain juga banyak contoh. Dan yang tidak menimbulkan derita baru, misalnya ya, mendapatkan sesuatu senang, bahagia, tapi setelahnya muncul masalah baru, muncul penderitaan baru. Nah, misalnya ada orang yang, misalnya aja ya, ini contoh-contoh saja untuk kita jadikan bahan diskusi ya. Sudah punya motor, mau lagi yang baru gitu kan. Nah jual yang lama nggak cukup, kredit gitu kan, motor yang lebih gede mungkin. Kan timbul, dia senang sesaat beberapa bulan, tapi kan timbul lagi masalah, dia mesti lunasin motornya gitu, mesti bayar ini itu kan, mesti kerja lagi kan lebih keras. Nah itu kan seperti derita baru. Maupun kesenangan dapat di awal. Nah itu bukan berdasarkan fungsinya dia punya motor, tapi mungkin untuk gengsi atau untuk apa gitu kan, atau untuk bergaya bisa saja jadi begitu kan. Tapi kalau memang fungsinya ya sudah punya motor, masih bisa dipakai, masih bagus ya, nah digunakan dulu gitu. Nah sambil mencari, memang kalau mau ganti nanti dicari untuk ganti begitu ya. Tapi bukan untuk
gengsian atau untuk gaya hidup, bukan. Tapi memang kebutuhan. Nah seperti itu contohnya ya. Tidak menimbulkan derita baru gitu loh, masalah baru. Nah jadi kebahagiaan kita dapatkan yang tidak menimbulkan derita baru. Seperti itu ya. Nah ataupun yang lain-lain lah, contoh yang lain-lain. Yang mungkin Bapak Ibu bisa mencocokkan ya dengan pengalaman pribadi. Ya seperti itu ya. Nah ini yang selanjutnya, kebahagiaan yang patut dicapai. Kebahagiaan yang patut dicapai dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Nah ini ada kebahagiaan dunia tadi ya, awal tadi, kamaloka, lupaloka, dan arupaloka. Dan ada kebahagiaan yang melampaui duniawi, lokutara atau Arya, ya nibbana. Jadi Bapak Ibu kita kan sebagai orang atau manusia ya, tentu ditanya mau bahagia, mau bahagia, senang hidupnya, bahagia. Tidak cukup, mungkin ya kita tidak cukup untuk saat ini aja bahagia gitu. Kalau bisa tuh dipertahankan terus sampai bahagia terus gitu kan. Nah, kalau bisa tuh hari ini senang, besok juga senang, bahagia, besok juga bahagia, di sini senang, di sana senang, nggak ada sedihnya gitu kan. Nah, kalau bisa seperti itu gitu maunya. Nah itu bisa dicapai gitu ya, kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Sebagai manusia tentu ingin bahagia, maka perlu menjalankan apa? Praktik yang benar, yang baik, yang sesuai dengan prinsip Dhamma agar hidup bahagia. Maupun yang akan datang itu apa? Bisa kehidupan yang akan datang, kehidupan mendatang itu lahir di alam bahagia, alam surga, atau lahir kembali sebagai manusia, ya. Mungkin di lingkungan, di keluarga yang misalnya kaya raya, bangsawan, ataupun di keluarga yang yang terhormat. Nah itu kan yang punya kehidupannya yang enak, tercukupi. Nah itu juga bisa ya. Ada lagi satu sutta ya, misalnya seorang perumah tangga menginginkan ya, dia punya aspirasi ya, melihat ada perumah tangga kaya, bangsawan kaya, itu kan hidup nyaman. Nah dia berbuat baik, berdana, menjalankan sila dengan aspirasi tujuannya lahir kembali di keluarga seperti itu. Nah maka perlu dikondisikan, nggak hanya ingin atau minta atau berdoa atau berharap, tapi dikondisikan dengan berbuat baik, berdana, menjalankan sila itu. Nah dengan kebajikannya itu dia punya apa? Punya bekal ya. Potensinya bisa dia lahir di keluarga seperti diharapkan. Ataupun mendengar tentang alam dewa. Alam dewa ada 4 raja dewa kan, Caktuk Maharajika, Tawatingsa, dan seterusnya. Nah dia beraspirasi lahir di alam dewa, alam surga. Nah dia perlu berbuat baik. Ya, dia melaksanakan kehidupan yang baik dengan praktik berdana, menjalankan sila, ya, menekuninya. Nah dengan kebajikan dia lakukan itu yang punya kondisi, punya bekal, ya bisa lah di alam dewa, alam surga. Nah itu yang masih duniawi kan. Nah kebahagiaan duniawi yang mungkin Bapak Ibu masih mau mencapainya, yang mungkin punya cita-cita, harapan untuk mencapainya. Ya, kamaloka, rupaloka, dan arupaloka. Ya untuk yang kamaloka ya, menjalankan dana, kedermawanan, caga ya, berdana, memberi, sedekah, memberikan ya, berdana, menjalankan sila, 5 sila atau 8 sila. Dan ditambah lagi pengembangan batin atau melatih pikiran-pikiran yang luhur, yang baik. Nah itu bisa di alam dewa, alam surga. Kalau ditambah lagi alam rupa, alam Brahma, ya meditasi mesti mencapai jhana. Jadi mencapai tingkat ketenangan, konsentrasi tertentu. Jhana pertama misalnya. Nah itu baru bisa lahir di alam Brahma,
rupa Brahma. Kalau mau arupa Brahma ya mencapai arupa jana. Nah seperti itu. Ya dalam hal ini yang belum mencapai kesucian ya kalau mau berharap ya boleh saja, enggak ada larangan berharap mencapai itu. Dan juga ada lagi yang patut dicapai yaitu kebahagiaan yang adi duniawi yang tadi lokutara, yaitu mencapai kesucian. Bapak Ibu mau menjadi orang suci? Menjadi arahat? Tujuan kita ada mencapai arahat, mencapai kebudaan yang tertinggi, mencapai nibbana. Makhluk yang mencapai kesucian itu ada 4. Sotapanna, sakadagami, anagami, arahat. Itu jenis makhluk individu. Kalau dibagi lagi ada 8, yaitu 8 ya. Yang sotapatipala, maga itu dia berada di jalannya. Jalan sotapati. Dan dia melatih lagi sampai mencapai buah atau phala sotapati. Nah itu jadi maga. Walaupun seseorang yang misal dia melatih jalan mulai bersudapan, dia mencapai maga, misal sotapati maga, nah itu sudah menjadi orang suci karena jalannya sudah pasti menuju sotapanna. Nah itu sebut 8 jenis orang suci ya, sotapati maga. Itu sudah lebih tinggi daripada yang lokutara, maksudnya yang tadi lokia ya. Nah itu sudah mencapai lokutara yang paling dasar ya. Nah dibandingkan yang kamaloka, rupaloka, arupaloka yang masih duniawi ya. Nah itu sudah mencapai kesucian. Kemudian ada yang mencapai kesucian ya, misalnya anagami, tingkat kesucian ketiga. Ketika meninggal dia lahir sebagai makhluk Brahma, yang lahir di alam Brahma disebut alam murni, di alam Suddhawasa sana, mencapai arahat di sana ya. Nah itu makhluk Brahma, dewa Brahma, tapi yang sudah mencapai kesucian. Nah Arya itu juga makhluk Arya. Nah yang membedakan adalah yang sudah mencapai kesucian dan yang belum. Nah itu seperti manusia, orang yang sudah mencapai kesucian disebut makhluk suci, makhluk Arya. Yang belum ya purtujana, orang biasa, umat awam, makhluk awam. Seperti dewa juga demikian. Ada dewa yang sudah mencapai kesucian disebut dewa suci, dewa Arya, dewa yang sudah mencapai kesucian, atau Brahma yang sudah mencapai kesucian, ataupun yang masih purtujana, artinya masih makhluk biasa. Begitu ya, bedanya di situ. Nah, ketika makhluk Arya atau seorang mencapai kesucian meninggal ya, contohnya arahat ya, parinibbana, sudah terbebas, tidak lagi tumimba lahir. Nah, itu kebahagiaan sejati yang sebagai tujuan kita menjalani hidup sesuai dhamma ya. Selanjutnya, nah ini ada kebahagiaan nih. Jadi dalam Anggutta Nikaya kelompok 2 dijelaskan tentang kebahagiaan ini dua gitu ya, maksudnya ya. Dari Sutta 64 sampai 76. Nah, dia ada kebahagiaan seorang umat awam dan orang yang telah meninggalkan keduniawian seperti pabajita, samana itu ya. Nah, jadi yang lebih tinggi itu, lebih unggul itu orang yang telah meninggalkan keduniawian gitu loh, dibandingkan umat awam. Kebahagiaan indria dan meninggalkan keduniawian. Jadi lebih tinggi itu apa? Meninggalkan keduniawian itu ya. Jadi sudah tidak terikat lagi hal indriawi gitu. Yang terikat dengan perolehan dan yang tanpa perolehan. Maka lebih unggul itu tanpa perolehan. Dengan noda-noda, tanpa noda-noda. Jadi ada orang yang gembira, bahagia, senang, tapi masih ada noda, dalam hal ini batinnya gitu ya, dipenuhi keserakahan, ketamakan dan sebagainya gitu. Dan yang tidak ada noda-noda atau tanpa noda-noda, yang dia mendapatkan kebahagiaan dengan terbebas dari noda-noda. Maka lebih tinggi itu ya tanpa noda-noda.
Dan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan spiritual. Ya, dua kebahagiaan itu. Yang lebih tinggi kebahagiaan spiritual atau terbebas dari kelahiran kembali. Nah, dunia ini maksudnya yang masih mengalami kelahiran kembali, ya, sebagai manusia, entah dewa, entah manusia, entah alam rendah gitu. Tapi dalam hal ini ya alam manusia, alam dewa kan, karena kebahagiaan. Kalau alam rendah ya enggak bahagia kan. Nah, yang dengan yang terbebas dari kelahiran kembali, maka lebih tinggi yang terbebas dari kelahiran kembali gitu. Tidak lagi lahir kembali. Nah, jadi bahagia sudah. Tidak lagi derita. Kebahagiaan mulia. Kebahagiaan tidak mulia. Tentu kebahagiaan mulia lebih tinggi, lebih luhur, kan gitu. Nah, jasmania dan batinia. Nah, kebahagiaan batinia lebih tinggi. Yang disertai sukacita tanpa sukacita. Ini dalam hal ini ya, dalam hal jana ya, ini dalam pembahasan jana. Jadi kalau ini, nah, jana pertama dan dua itu masih disertai dengan sukacita atau piti, sepitikang. Jadi orang mencapai jana pertama, jana kedua masih disertai piti. Nah, yang jana 3, 4 ini tanpa piti. Nah, ini pitikang, jadi tanpa piti. Maka lebih tinggi, lebih unggul bagian itu tanpa sukacita atau tanpa piti ya. Ini pitang, ini pitikang. Nah, ini pitikang. Witaka, wicara, piti, sukhang, ekagata. Nah, yang pertama, kedua dibanding yang 3, 4. Nah, 3, 4 lebih unggul gitu maksudnya. Yang menyenangkan jana 1 sampai 3 itu masih ada sukha. Faktor jana yang disebut sukha. Ya, tadi piti, sukha. Yang keempat itu upekha, jadi lebih tinggi upekha, keseimbangan. Ini kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih luhur, yaitu yang keempat. Nah, konsentrasi dan tanpa konsentrasi, maka yang lebih tinggi itu kebahagiaan yang konsentrasi, yang disertai konsentrasi. Berdasarkan sukacita, ketiadaan sukacita. Sapitika ramana sukhang, ini objek ya, ada objek. Aramana ada objek yang apa, sertai piti gitu. Dan yang tiada piti ya, atau tiada sukacita. Maka yang lebih tinggi itu yang ketiadaan sukacita atau nipitika ramanang sukhang. Jadi kebahagiaan itu ada tingkat-tingkatnya gitu loh. Nah, ini disebut sukacita pun mesti dilepas itu. Sukacita pun masih ada yang tinggi dan yang rendah itu. Yang lebih unggul itu. Nah, sukacita yang lebih unggul tidak adanya sukacita, maksudnya yang kebahagiaan ya. Yang ini berdasarkan pada kenikmatan dan berdasarkan pada keseimbangan. Maka lebih unggul yang berdasarkan pada keseimbangan. Nah, kenikmatan ini ya seperti indrawi, ya, apalagi kenikmatan objek-objek. Nah, yang masih menikmati kenikmatan indrawi, objek-objeknya. Dan yang pada keseimbangan ini, seimbang batinnya itu seimbang upekha itu kan. Upekha ya, itu lebih tinggi. Dan berdasarkan pada bentuk itu rupa ramanang sukhang, ini rupa jana 4. Berdasarkan pada tanpa bentuk arupa ramana sukhang arupa jana, maka lebih besar itu adalah yang ini ya, berdasarkan maka yang lebih tinggi yang arupa jana. Nah, begitu ya, ada yang lebih tinggi. Ini ada dua jenis kebahagiaan itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih mau bahagianya yang tingkat berapa ini gitu. Mau yang indrawi ya, objek-objek indrawi. Yang surgawi ya nanti banyak kebajikan ya, banyak baik, banyak
karma baik, banyak jasa baik, senang, bahagia, ya bisa lah dalam surga. Kalau mau meditasi, ya meditasi tekun, ya samatha atau vipassana. Kalau vipassana untuk mencapai pandangan terang, kebijaksanaan, untuk mengikis kotoran batin, mencapai kesucian. Nah begitu ya. Ini sampai jam 9. Ya. Jadi bagaimana cara memperolehnya? Mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Hendaknya senantiasa menjalani hidup sesuai dhamma, sepuh perbuatan baik. Menghindari perbuatan buruk dan mengembangkan perbuatan baik atau kebajikan. Dengan melaksanakan praktik luhur sesuai dhamma, maka kebahagiaan dapat dicapai. Nah, itu ya caranya ya seperti itu. Menjalani kehidupan sesuai dhamma. Ida nandati paca nandati kata punyo upaya tha nandati punyang me katanti nandati pio nandati sugatinggato. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir aku telah berbuat banyak kebajikan. Aku telah berbuat bajik. Nah, jadi Bapak Ibu ingin bahagia, caranya berbanyak kebajikan, jalani hidup yang baik sesuai dhamma. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia, alam surga. Nah, jadi caranya adalah seperti itu. Nah, coba lihat. Anggota Nikaya 526. Nah, ini. Ini ada panjang juga ya. Ya. Jadi di sini ya ada 5 landasan kebebasan yang dengannya jika seorang berdiam dengan waspada, tekun dan bersungguh-sungguh, maka pikiran yang belum terbebaskan menjadi terbebaskan. Noda-nodanya yang belum dihancurkan menjadi dihancurkan sepenuhnya, dan ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum dicapai. Yaitu ini caranya. Ketika guru mengajarkan dhamma kepadanya, yang contohnya adalah bhikkhu, tinjau itu mengalami inspirasi dan makna dan inspirasi dalam dhamma. Ketika mengalami itu, ia gembira ya. Kegembiraan muncul padanya. Ketika bergembira, sukacita muncul pada seorang dengan pikiran sukacita, maka jasmaninya menjadi tenang. Seorang yang tenang dalam jasmaninya merasakan kenikmatan. Pada orang yang merasakan kenikmatan, pikiran menjadi konsentrasi. Ini landasan kebebasan pertama yang dengannya jika seorang berdiam dengan waspada, tekun dan bersungguh-sungguh, nah maka pikirannya yang belum terbebaskan ya terbebaskan, noda-nodanya yang belum dihancurkan menjadi dihancurkan sepenuhnya. Ya ini contoh aja lah sedikit ya, nah begitu. Ya mungkin sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, ya diperbolehkan. Ya karena ini panjang. Silakan kepada ibu bapak saudara-saudari sedama jika ada yang diingin tanyakan. Yang gimana? Belenggu batin, ya itu pandangan salah, kelakuan. Contohnya kan seorang betapana sudah menentukan 30. Itu belenggu batin namanya sang yojana.
misalnya seorang Sotapanna sudah menghancurkan 3 belenggu, namanya Sakkaya Ditthi, pandangan salah akan diri, kemudian Wicikica, keraguan-raguan, dan Silabata Paramasa. Nah itu yang sudah dihancurkan. Kemudian seorang Sakadagami menghancurkan 3 belenggu dan melemahkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin gitu. Jadi ada 10 totalnya. Kalau 10-nya itu saya cari dulu ya, soalnya sini nggak ada filenya. Kalau di agak susah lama. Itu yang 10 belenggu batin ya. Nah. Jadi tadi apa nanyanya? Apa itu 10-nya ya itu? Ya. Iya belenggu batin tadi yang 10. Keserakahan, kebencian juga termasuk, ya, nafsu juga termasuk. Pandangan salah, kesombongan juga termasuk. Jadi itu 10 itu kita punya dalam batin. Nah, karena diikat 10 belenggu ini ya belum terbebaskan gitu. Nah, kalau orang sudah menghancurkan belenggu batin, misalnya 3 tadi yang sudah menghancurkan 3 kan mencapai Sotapanna, menjadi seorang Arya. Nah begitu. Ya mungkin ada yang lain ya seperti itu ya. Jelas nggak Ibu? Yang tadi? Berarti maksudnya kalau derita sanyojana itu terbelenggu. Iya, derita terbelenggu. Kenapa derita? Karena nggak terbebaskan, belum terbebaskan dari samsara. Jadi mengalami derita karena dibelenggu itu. Nah, seperti orang yang dipasung kakinya, yang nggak bisa kemana-mana, loh. Jadi itu yang membelenggu makhluk di samsara ini. Nah gitu. Kalau sudah terbebas dari itu ya sudah bahagia, nggak lagi derita. Nah itu deritanya, derita Sangyojana. Nah, Kasih Banda. ya begitu ya. Ya, jadi kasih, Banda. derita karena masih ada belenggu batin. Nah, kalau orang sudah terbebas dari belenggu batin ya bahagia sudah. Nah, keangkuhan misalnya sombong, sebetulnya itu derita itu loh. Kesombongan itu sebab derita sebetulnya. Coba orang sombong, ada nggak orang mau berteman sama dia? Sebetulnya derita gitu, ya. Sombong ya, yang menyombongkan diri gitu. Nah itu terbelenggu oleh kesombongan, jadi derita. Ya. Kalau orang yang rendah hati misalnya, walaupun ada kesombongan tapi nggak terlalu ditunjukkan lah gitu ya. Nah kalau sudah terbebas dari kesombongan itu udah seorang suciwan gitu loh, yang betul-betul gitu loh, yang sudah terbebas dari kesombongan. Tapi kalau dalam hal ini orang itu tidak sombong, itu bahasa duniawi mesti dipahami ya, karena menunjuk ke hal-hal duniawi dulu, ungkapan umum lah begitu. Kalau dia sudah tidak sombong, sejatinya ke makna yang sesungguhnya itu menuju kepada orang suci, orang Arya, yang kesombongan mananya sudah hancur itu, keangkuhannya sudah hancur gitu. Nah, tapi yang untuk bahasa kita sehari-hari ya maksudnya dia tak sombong itu rendah hati, tapi sesungguhnya dalam dirinya itu masih ada kesombongan gitu ya, masih ada kesombongan mana itu loh. Cuman ya mungkin dia berlatih untuk tidak sombong lah gitu ya, rendah hati, sopan ya, orang akan senang gitu, akan dekat gitu kan. Ya gitu ya Bu, ya bisa dimengerti ya. Jadi itulah penyebab kita masih derita di samsara, karena belum terbebas dari Sangyojana. Ya.
kan Buddha itu selalu memberikan pencerahan kepada orang yang tingkatnya level brahmana, raja, menteri dan lain sebagainya. Apakah Buddha pernah memberikan pencerahan tingkat arahat untuk kaum sudra, kayak kaum pembuang sampah, kaum rendahan seperti itu pernah enggak? Iya, rakyat jelata. Itu ada satu kisah namanya Sunita, pemungut sampah. Jadi waktu itu Sunita ini kan menyapu-nyapu jalanan kan. Nah, itu kasta terendah di India. Nah, waktu itu memang ya kemampuannya atau potensinya untuk mencapai kesucian sudah ya sudah cukup lah begitu ya. Nah, pas itu Sang Buddha lewat ya pendapatan, dan si Sunita ini melihat Sang Buddha, dia ketakutan gitu, bersembunyi gitu. Kenapa? Karena kalau orang Brahmana ya, mereka kasta Brahmana yang dianggap sudra ini, orang buangan ini, bayangannya aja nggak boleh kena sama orang Brahmana itu, apalagi kelihatan orangnya gitu. Makanya ketika misalnya orang sudah ini melihat ada Brahma lewat, dia mesti sembunyi. Kalau sampai bayangnya kena orang itu, nah bisa dapat hukuman itu. Nah sama ketika dia melihat Buddha datang lewat jalan itu, dia sembunyi, takut bayangannya keinjak sama Buddha itu, takut akan dipermasalahkan. Nah sehingga Sang Buddha pergi, suruh dia kenapa ya begitu, bertanya kenapa gitu kan. Nah suruh jangan takut, jangan pergi gitu. Kemudian Sang Buddha menawarkan apakah dia mau jadi bhikkhu gitu kan. Nah tentu ditawar sangat senang kan, ingin. Nah maka lepaskan pekerjaannya, dia menjadi bhikkhu dan dengan bimbingan Sang Buddha mencapai kesucian, mencapai arahat. Jadi tidak hanya untuk bangsawan, raja, brahmana, bahkan orang yang tadi kita bilang orang sudrajat, Sang Buddha mengajarkan dhamma. Jadi membebaskan kasta. Nah, kenapa pada waktu itu India itu kasta itu sangat kentara ya, sangat dominan itu. Jadi membedakan orang berdasarkan kasta-kasta gitu. Nah, ketika Sang Buddha membabarkan dhamma itu enggak membedakan kasta. Jadi ada 4 jenis orang: Brahmana, Ksatria, Brahmana, Sudra, Sudra dan Sudra dan Candala ya, pembuang Waisya ya. Nah, Ksatria itu bangsawan ya, misal menteri-menteri kerajaan, raja ya. Brahmana ya, Brahmana itu ya misal tokoh agama atau pendiri kelompok tertentu ya, dalam kaum Brahmana. Kemudian Sudra, Waisya, nah pedagang. Nah itu enggak membedakan. Nah jadi boleh ya, boleh mau jadi bhikkhu, mendengar dhamma ya, enggak membeda-bedakan. Nah, ada yang mampu mencapai kesucian ya bisa mencapai kesucian. Ada yang belum mampu ya minimalnya dalam bahagia, alam surga. Nah begitu. Ya begitu kok. Ya, ada juga untuk umat awam ya, seperti penenun, gadis penenun kan ada ceritanya. Nah, petani juga ada. Nah, jadi banyak orang biasa sampai orang yang terkenal, orang bangsawan juga. Sang Buddha tidak milih-milih gitu. Kalau memang yang sudah potensi mencapai kesucian, yang memang lebih difokuskan ke sana. Ya. Kalau yang memang belum, misalnya yang para mendengar belum mencapai ya, setidaknya manfaatnya itu yang besar apa itu untuk kehidupan mendatang, misalnya kondisinya bisa lahir di alam bahagia atau kehidupan mendatang bisa mencapai pemahaman dhamma, ya itu juga tetap diajarkan dhamma begitu. Kalau misalkan Sotapanna itu kan tadi kan diceritakan dari Anathapindika, itu masuknya Sotapanna atau jana? Oh, itu Anathapindika itu sudah mencapai Sotapanna. Nah, dikisahkan itu setelah dia berjalan kepada Buddha, dia sempat jatuh hampir miskin, betul ya? Nah, itu pasti kan kalau yang orang awam kayak seperti kita kan pasti goncang dong, saya udah berdana banyak ini, kok
kok saya bisa jatuh hampir miskin. Nah itu kalau dalam kehidupan sekarang itu apa yang harus kita lakukan gitu? Kita kan sudah belajar hukum karma. Hukum karma pasti akan timbul, muncul dan lenyap. Nah kita kan mikirannya wah pasti lenyap. Ternyata nggak lenyap-lenyap. Akhirnya kan kita berpikir wah ini ada yang salah ini. Ini bagaimana? Itu apakah keakuan itu masih ada atau bagaimana? Anathapindika itu sudah mencapai sotapana. Jadi seorang sotapana itu dalam hal berdana itu nggak ada keraguan lagi. Jadi memberi walaupun hartanya habis dia tetap nggak masalah itu. Karena keserakahannya kan sudah menipis toh. Kelekatnya sudah menipis. Beda dengan yang masih orang awam, orang biasa tentu berpikir-pikir, memilih-milih gitu. Kalau orang sotapana enggak lagi. Maka ada satu peraturan juga untuk para biku, kalau mengetahui itu rumah tangga sudah mencapai sotapana, nah kalau pindah patah ke sana itu ya mesti dipertimbang, maksudnya itu diperhatikanlah, jangan sering-sering. Karena seorang sotapana itu bisa memberikan, ya dia bisa berdana sangat luar biasa gitu. Jadi misalnya dia berdana itu bisa ya maksimal gitu, totalitas. Jadi jangan sampai ya nanti malahan menyebabkan rumah tangga itu kesulitan begitulah. Kalau yang dalam hal yang secara ekonominya mungkin kurang gitu kan. Nah, itu dalam hal kedermawanan itu sudah nggak diragukan lagi, makanya bisa berdana sampai kekayaannya habis gitu, sampai dia tersisanya makanannya itu bubur gitu kan. Nah ya kalau sebagai perumah tangga ya kita masih, maksudnya masih yang belum gitu kan mencapai kesucian seperti itu, ya nggak apa sih, secara normalnya masih bisa dipertimbangkan ya. Makanya jangan sampai kita terlalu habis gitu kan, sampai lupa dengan diri sendiri. Nah itu juga kurang bijak, kurang bagus. Nah itu mesti dipertimbangkan. Dalam hal ini ada proporsinya untuk berdana ya, memberi. Nah kemudian tadi memikir kalau sesuatu bisa berlalu kan. Nah kita tidak hanya menunggu begitu aja, nunggu berlalu. Kita memang tahu bisa berlalu, tapi mesti ada usaha apa yang mesti kita lakukan juga gitu loh. Memang semuanya berlalu, cuma kita kan nggak menunggu gitu kan. Nah misalnya kesulitan ini pasti berlalu gitu. Tapi dalam hal ini apa yang mesti kita lakukan ya dalam mungkin dalam waktu ini sekian ini gitu, sampai nanti masa juga berlalu gitu. Jadi masih ada caranya juga itu. Nah misalnya kalau kesulitan hidup, ya misalnya putus pekerjaan, ya kita mesti usaha juga mencari pekerjaan baru gitu kan. Ya pekerjaan apa sih yang cocok untuk saat ini gitu. Setidaknya tuh ada penghasilan lah gitu kan. Jangan sampai kelaparan di rumah. Nah itu maksudnya kesulitan dalam hidup ini bisa berlalu juga. Tapi kalau diam saja di rumah tunggu dipanggil, tunggu ditawarin ya mau makan apa besok, mungkin pekerjaannya nggak ada gitu kan. Nah utang kan makin timbul masalah lagi itu. Mungkin sekali utang udah kayak utang orang akan mau, tapi berkali-kali nah dianggap pemalas. Nah kemarin bilang mau bayar, mau kerja enggak, nah jadi enggak dapat kepercayaan lagi kan. Nah jadi mesti seperti itu ya. Pekerjaan apapun maksudnya yang masih dalam kategori yang layak, yang patut, yang sesuai dhamma ya, selagi itu bisa dilakukan ya lakukan aja gitu. Misalnya ada yang kena PHK ya belum ada pekerjaannya, kerja dulu sementara ini yang bisa gitu kan. Nah agar perjalanan hidupnya untuk ke depan biayanya juga masih bisa ditanggung gitu loh. Nah kalau hanya nunggu berlalu ya enggak bijak juga ya. Nah gitu. Nah mesti ada cara juga, solusi. Nah sambil berlalunya satu keadaan itu. Ya kira-kira itu jawaban dari saya.
Ya. Masih ada yang lain? Ya. Ada 4. Ya. Kalau sudah mencapai sotapana, dapat lahir kembali sebagai manusia atau dewa. Manusia atau dewa. Kalau ke alam rendah sudah tidak bisa, itu soal sotapana. Ya sudah jelas. Tadi habis sopatana apa tadi Bante? Sakadagama itu lahir 1 kali lagi. Terus? Anagami, ya sudah mencapai anagami, lahirnya di alam Brahma, disebut Brahma alam murni, ya, sudawasa. Habis itu arahat. Di sana mencapai arahat dan parinibbana. Kalau arahat tetap bisa lahir lagi. Kalau arahat sudah meninggal, ya sudah tidak lahir lagi, mencapai nibbana. Ya, terima kasih Bante. Ya, seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ini tambahan aja tadi 5 belenggu 10 belenggu ya. Ada 5 yang rendah, 5 yang tinggi tadi itu. Belenggu ya tentang pandangan akan diri ya. Nah, sakayaditi itu eksistensi diri, keraguan-raguan atau wicikica, genggaman salah pada perilaku dan upacara ya, silabata paramasa itu. Keinginan indria dan niat buruk. Nah, keinginan indria niat buruk itu sangyojana ya. Yang selanjutnya nafsu pada bentuk ya. Masih mau lahir di alam rupa Brahma gitu ya. Nah, nafsu pada alam tanpa bentuk masih mau mendambakan lahir di alam tanpa bentuk arupa Brahma gitu ya. Keangkuhan, nah ini kesombongan mana. Dan kegelisahan dan ketidaktahuan. Nah itu keangkuhan mana ini ketika mencapai arahat baru hancur secara total ya. Nah itu keangkuhan mana. Nah, kalau sudah mencapai arahat baru hancur secara total itu. Ya itu ya tambahan saja 10 belenggu tadi. Nah kita mesti kurangi. Dengan cara apa tadi? Jangan mulai berunsur 8 ya, sila samadipanya. Nah mencapai pandangan terang baru bisa ya, ketika mencapai sotapana, nah 3 belenggu lenyap, nah baru ya mencapai sotapana. Maupun hancurnya 10 belenggu yang mencapai arahat. Ya ada tambahan atau pertanyaan lagi atau gimana? Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Dari rupa jana dan arupa jana. Contoh kebahagiaan rupa jana dan arupa jana itu seperti apa? Dan faktor meditasi untuk supaya mencapai jana itu faktor-faktor penentunya apa saja Bante, dan objeknya itu apa untuk mencapai ke arah sana? Terima kasih. Ini kalau kebahagiaan dalam jana itu enggak bisa dipikirkan. Itu termasuk acintia. Ya, acintia itu enggak bisa pikirkan seperti apa sih kebahagiaannya itu gitu. Nah, kalau diumpamakan itu kita apa ya? Kalau kiasan apa istilahnya ya, itu kebahagiaan yang mesti dicapai juga dengan kita sendiri mencapainya itu. Kalau dipikirkan ya enggak bisa gitu. Seperti apa ya? Orang yang mencapai jannah tentu lebih bahagia, batinnya lebih tenang begitu misalnya. Ya mungkin seperti itu bisa kita
kasih penjelasan sedikit itu kan. Nah, kalau objeknya contohnya itu nafas ya, contohnya penafasan. Nah, dia memperhatikan nafas masuk, nafas keluar ya, sampai mencapai jana 1 atau sampai 4. Nah, faktornya itu ya tadi witaka, wicara, piti, sukha, ekagata maupun upekha. Jadi wicara itu ya sebagai pikiran awal kan, mengarahkan pada objek. Nah, wicara itu yang sudah berada di objek gitu. Nah, piti, nah kesukacita tadi muncul, kegiuran. Nah, kemudian sukha, bahagia, dan upekha. Nah, kalau lima faktor ini tercapai, ya dia mencapai jana pertama gitu. Nah, objeknya bisa dengan penafasan atau metta. Kalau dia dengan objek metta mengembangkan cinta kasih, maka nanti menjadi jana metanya itu jana metta ya. Nah, jana pertama tapi objeknya dengan metta gitu. Nah, dia memancarkan cinta kasih, objeknya cinta kasih, nah sampai jana pertama gitu. Nah, maka menikmati kebahagiaan dalam keadaan meditasi itu. Kebahagiaannya tentu ya lebih besar, lebih tinggi itu daripada kebahagiaan duniawi gitu. Nah, itu mesti alami sendiri sebetulnya ya. Kalau arupa jana dia mesti ke ini dulu, misalnya landasan kesadaran tanpa batas itu objeknya, landasan ruang tanpa batas, landasan kekosongan, dan landasan bukan persepsi maupun bukan tanpa persepsi, itu objeknya. Nah, itu arupa jana ada 4. Yang seperti itu ya, tentu bahagianya tinggi lah, lebih besar dari yang duniawi gitu. Dan sebagai makhluk Brahma umurnya juga panjang, lebih lama dari alam dewa yang lokal tadi ya. Ya, begitu. Ya, bisa diterima. Nah, ya terkadang ini dalam sutta juga dijelaskan mereka yang mencapai jana itu dianggap orangnya mencapai jana, tapi dianggap ini sudah mencapai nibbana begitu. Dianggap ini pencapaian tertinggi, padahal belum mencapai nibbana. Nah, itu masih capai jana, dianggap sudah kebahagiaan yang tinggi gitu. Dianggap sebagai mencapai nibbana, padahal belum. Nah, itu kadang sampai begitu ya bahagianya. Ya begitu kok ya tambahan.